Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini adalah hari Imlek, semua juga tahu. Dan ada sedikit keanehan saudara, Imlek hari Minggu, Natal hari Minggu, Tahun Baru juga hari Minggu. Ada orang bilang, ini mengurangi jatah libur saya ini. Karena 3 hari penting itu jatuh di hari Minggu. Nah hari ini juga Imlek di hari Minggu dan juga ada orang yang mungkin mereka nggak bisa beribadah, biarlah mereka bisa beribadah secara online dan mereka tetap punya hati beribadah kepada Tuhan. Saudara jangan anti dengan Imlek atau kebudayaan dan juga jangan terlalu mengikuti kebudayaan saudara. Yang satu ekstrim kiri, anti kebudayaan, anti Imlek. Pokoknya nggak mau urusan Imlek karena ada setannya katanya. Yang kedua, wah dekat sekali dengan Imlek, sehingga mengikuti semua tata cara Imlek saudara. Itu berarti adalah ekstrim kanan saudara. Richard Niebuhr berkata, seorang teolog penting berkata bahwa apa hubungan antara Kristus dengan kebudayaan, termasuk dengan Imlek saudara. Dia mengatakan bahwa ada kira-kira 4 hal antara Kristus dengan kebudayaan. Pertama, Christ is culture. Kristus adalah kebudayaan. Itu sangat dekat saudara dengan kebudayaan. Pokoknya ikut semua kebudayaan. Yang kedua, Christ against culture. Kristus melawan kebudayaan, anti kebudayaan. Yang ketiga, Christ and culture in synthesis. Jadi Kristus tesisnya, kebudayaan antitesisnya menghasilkan sintesis. Yang keempat, Christ and culture in paradox. Wah itu saling melengkapi saudara. Yang kelima, Christ the transformer of culture. Kristus adalah mentransformasi kebudayaan. Saudara kita memegang yang kelima. Kristus itu mentransformasi kebudayaan. Kristus tidak anti kebudayaan, Kristus tidak melawan kebudayaan, dan Kristus bukan sebagai sintesis dari kebudayaan, dan juga Kristus tidak paradoks dengan kebudayaan, tapi Kristus mentransformasi kebudayaan. Kenapa saudara? Karena kebudayaan itu berasal dari Allah. Pada waktu manusia ditempatkan oleh Tuhan di dalam Taman Eden, ada perintah saudara. Yaitu apa? Yaitu usahakan dan peliharalah taman ini. Saudara, kata memelihara taman ini itu menggunakan kata to cult. Dan kata culture itu berasal dari sini saudara. Jadi culture itu jahat atau tidak? Tidak jahat. Imlek jahat atau tidak? Tidak jahat saudara. Tapi Richard Niebuhr juga mengingatkan, sebaik-baiknya kebudayaan ada jahatnya. Dan sejahat-jahatnya kebudayaan ada baiknya. Sebaik-baiknya kebudayaan ada jahatnya, ada unsur demoniknya. Yang baik kita ambil, yang jahat kita buang saudara, unsur demoniknya. Dan kemudian sejahatnya kebudayaan juga ada baiknya saudara. Maka kita ambil baiknya, yang jahatnya itu kemudian kita buang saudara. Dan Imlek adalah hasil dari sebuah kebudayaan. Ada baiknya dan juga ada jahatnya saudara. Yang baik kita ambil, yang jahat kita buang. Jangan anti Imlek dan juga jangan menyamakan segala sesuatu saudara. Wah Imlek adalah Kristus dan Kristus adalah Imlek. Kita harus di dalam posisi yang baik saudara. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pada hari ini, di hari Imlek ini kami masih dapat beribadah kepada Tuhan untuk memuji-muji Tuhan dengan mulut kami, dengan segala yang ada pada diri kami. Dan biarlah sekarang ya Tuhan Engkau berbicara kepada kami dan kami duduk diam, dan Kau memberikan konsentrasi kepada kami. Kiranya firman pada hari ini kembali memberkati kami, menegur kami, dan juga menghibur kami. Pakailah hamba-Mu yang lemah ini, dan kiranya Tuhan berkati apa yang sudah dipersiapkan oleh Dia. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Mari kita membuka dari Lukas pasal yang ke-20. Kita membaca dari ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-19, melanjutkan yang lalu ayat 1 hingga ayat yang ke-18.
Yang lalu 1 sampai 8, hari ini 9 sampai 19. Saya membaca ayat yang ke-9, jemaat sekalian membaca ayat yang ke-10 bertanggapan hingga ayat yang ke-19. Mari kita baca dengan tempo yang agak lambat sambil kita merenungkan dan memperhatikan kata demi kata, kalimat demi kalimat dengan baik. Demikian firman Tuhan Lukas 20 ayat 9. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada orang banyak. Seorang membuka kebun anggur, kemudian ia menyewakannya kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain untuk waktu yang agak lama. Dan ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu supaya mereka menyerahkan sebagian dari hasil kebun anggur itu kepadanya. Tetapi penggarap-penggarap itu memukul hamba itu dan menyuruhnya pulang dengan tangan hampa. Sesudah itu ia menyuruh seorang hamba yang lain, tetapi hamba itu juga dipukul dan dipermalukan oleh mereka, lalu disuruh pulang dengan tangan hampa. Selanjutnya ia menyuruh hamba yang ketiga, tetapi orang itu juga dilukai oleh mereka, lalu dilemparkan keluar kebun itu. Maka kata tuan kebun anggur itu, apakah yang harus aku perbuat? Aku akan menyuruh anakku yang kekasih, tentu ia mereka segani. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berunding, katanya, ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisan ini menjadi milik kita. Lalu mereka melemparkan dia keluar kebun anggur itu dan membunuhnya. Sekarang, apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun anggur itu dengan mereka? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu dan mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain. Mendengar itu mereka berkata, sekali-kali jangan. Tetapi Yesus memandang mereka dan berkata, jika demikian apakah arti nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur. Dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Lalu ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala berusaha menangkap dia pada saat itu juga. Sebab mereka tahu bahwa merekalah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu. Tetapi mereka takut kepada orang banyak. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara, kita sudah membaca dan kemudian LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, memberikan judul perikop ini, perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Yang menjadi pertanyaan saudara, mengapa Yesus memberi perumpamaan itu? Yang kedua, kapan Yesus memberi perumpamaan itu? Yang ketiga, ditujukan kepada siapa perumpamaan itu? Yang keempat, apa hubungannya dengan kita sekarang saudara? Perumpamaan itu saudara disampaikan oleh Yesus. Sesudah apa saudara? Sesudah imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua Yahudi datang kepada Yesus pada waktu Yesus sedang mengajar. Dan mereka mempertanyakan kepada Yesus, otoritas dengan kuasa apa? Dengan otoritas apa kamu melakukan semuanya itu? Dan dari mana kuasa itu? Atau dari manakah otoritas itu saudara? Saya sudah sampaikan minggu lalu saudara. Kenapa mereka bertanya seperti itu? Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal seperti itu? Dan siapa yang memberi kuasa kepada kamu? Saudara, pertama adalah apa? Mereka bertanya karena Yesus mengatakan kepada si kepala pemungut cukai yang dianggap sebagai pendosa besar yang bernama Sakeus di rumah Sakeus. Yesus berkata, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun, yaitu Sakeus, adalah anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Artinya saudara, Yesus punya otoritas untuk menyelamatkan. Yesus punya kuasa untuk menyelamatkan. Dan poin kedua saudara, Yesus memberikan perumpamaan tentang uang mina yang dipercayakan oleh seorang tuan kepada pegawai-pegawainya untuk dilipat gandakan. Tetapi ada pegawainya melipat gandakan. Ada pegawainya yang tidak melipat gandakan, yang malas saudara. Lalu kemudian si tuan itu menghukum pegawai yang malas itu. Saudara, siapa si tuan itu? Tuan itu adalah Yesus. Berarti saudara, Yesus punya otoritas untuk memberi
dan punya otoritas juga untuk menghukum, saudara. Itu poin yang kedua. Yang ketiga, saudara, kemudian sesudah peristiwa itu, Yesus memasuki kota Yerusalem dengan menunggang seekor keledai. Dan orang banyak menyanjung-nyanjung Yesus sebagai raja. Dan mereka menyebut Yesus sebagai raja. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Seorang raja, saudara. Artinya apa? Artinya Yesus punya otoritas sebagai seorang raja. Yang keempat, sesudah peristiwa itu, Yesus memasuki bait Allah dan kemudian Yesus marah dan mengobrak-abrik bait Allah. Dia mengobrak-abrik para pedagang dan juga mengobrak-abrik meja para penukar uang, saudara. Yang mengambil keuntungan yang gila-gilaan di bait Allah, saudara. Untuk barang-barang yang dijual oleh mereka. Artinya apa, saudara? Yesus mempunyai otoritas atas rumah Allah. Dan juga Yesus punya otoritas untuk mengadili, menghukum orang-orang yang merusak rumah Allah, saudara. Mereka mempertanyakan kepada Yesus, dari mana kamu punya kuasa itu? Dari mana kamu punya otoritas itu untuk melakukan semua itu? Dan siapa yang memberi otoritas kepada kamu? Saudara, Yesus menjawab pertanyaan mereka juga dengan pertanyaan kembali. Saya mau tanya sama kamu, dari mana baptisan Yohanes itu? Baptisan itu dari mana? Apakah dari manusia atau dari sorga? Saudara, Yesus orang pintar sekali, saudara. Dia menjawab pertanyaan juga dengan pertanyaan, saudara. Kenapa? Karena mereka yang bertanya itu tidak jujur, saudara. Pertanyaan tidak jujur tidak perlu dijawab dengan jujur, saudara. Tapi pertanyaan yang jujur harus dijawab dengan jujur, saudara. Kemudian mereka tidak bisa memilih dari sorga atau dari manusia. Kenapa? Pilihan apapun itu salah, saudara. Kalau mereka menjawab baptisan Yohanes Pembaptis itu berasal dari sorga, Yesus akan bertanya, kenapa kamu tidak percaya kepada dia? Kalau mereka menjawab dari manusia, semua orang akan marah kepada mereka. Kenapa? Orang banyak tahu bahwa Yohanes Pembaptis itu adalah seorang nabi dan baptisannya itu dari Allah, saudara. Maka kemudian mereka tidak bisa menjawab. Kemudian mereka memberi jawaban yang aman, yaitu apa? Oh, kami tidak tahu dari mana, saudara. Maka kemudian Yesus mengatakan kepada mereka, jika demikian aku juga tidak akan mengatakan kepada kamu. Dengan kuasa atau otoritas apakah aku melakukan hal-hal itu? Saudara, kesimpulannya adalah, saudara, mereka sebetulnya tahu Yesus melakukan keempat hal tadi, saudara, itu karena diberi otoritas oleh Allah. Mereka tahu, tetapi mereka tidak mau mengakuinya. Kenapa, saudara? Karena kehadiran Yesus itu tidak menguntungkan mereka secara ekonomi, saudara. Kehadiran Yesus justru membuat mereka menjadi rugi. Ini pendapatan 1 tahun 1 kali. Pada hari menjelang Paskah, mereka bisa menjual domba, mereka bisa menjual ternak, mereka bisa menukarkan uang, saudara. Karena semua orang butuh uang, menukarkan uang, tempat falas, saudara, dengan mata uang Yahudi. Karena mata uang Romawi tidak berlaku untuk persembahan kepada Allah. Jadi mereka, saudara, mereka kehilangan pendapatan 1 tahun sekali. Ini besar luar biasa. Dan Yesus mengobrak-abrik bait Allah, saudara. Sambil Yesus berkata, kenapa rumah ini, bait ini, yang adalah rumah doa, kamu jadikan sebagai sarang penyamun? Saudara, kenapa mereka menolak Yesus? Mereka tahu siapa Yesus, tapi mereka menolak Yesus. Kenapa, saudara? Karena faktor-faktor ekonomi, saudara. Hal ini pun juga pernah terjadi ketika Paulus memberitakan Injil kepada orang-orang di Efesus. Apa yang terjadi, saudara? Orang-orang Efesus mereka tertarik sekali dengan pemberitaan daripada Paulus. Tetapi, saudara, orang-orang itu tadinya adalah orang-orang yang menyembah kepada Dewi Artemis, Dewi kesuburan.
Saudara, Dewi Artemis adalah dewi yang namanya Dewi Kesuburan, dan mohon maaf saudara, itu tubuhnya itu dipenuhi dengan payudara saudara. Dewi Kesuburan. Dan kemudian saudara itu kemudian membuat para pembuat patung Dewi Artemis. Mereka bisa merasa rugi sekali. Kalau orang-orang yang tadi menyembah kepada patung Dewi Artemis dan mereka membeli patung Dewi Artemis, tapi kemudian mereka beralih percaya kepada Yesus, maka kami ini kehilangan pekerjaan kami. Kami tidak bisa membuat patung lagi karena tidak laku, saudara. Dan kemudian mereka akhirnya, saudara, menghasut orang banyak supaya melawan Paulus, saudara. Faktor apa, saudara? Faktor ekonomi, saudara. Saudara, mereka tidak mampu melihat para imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, tua-tua Yahudi, tidak mampu melihat bahwa kehadiran Yesus, saudara, itu memang membuat mereka rugi secara ekonomi. Tetapi saudara, kehadiran Yesus pasti memberi keuntungan secara rohani kepada mereka, saudara. Kenapa? Karena mereka bisa belajar sangat banyak dari Yesus, saudara. Saya sudah ulang-ulang katakan, Konfusius 500 tahun orang sebelum Yesus berkata, jikalau pagi aku berjumpa dengan kalam atau kebenaran, sore mati pun aku puas. Saudara, dia mencari siapa? Dia mencari sang kalam. Dia melihat, saudara, orang-orang filsuf pada zamannya itu bukan sang kalam. Dia melihat Lao Tse bukan sang kalam. Dia melihat diri bukan sang kalam. Dia mencari sang kalam, sang kebenaran, saudara. Tapi tidak ketemu. Sampai dengan putus asa dia berkata, jikalau pagi aku berjumpa dengan dia, sore mati pun aku puas, saudara. Plato, seorang filsuf yang juga pada zaman itu dari Eropa, saudara, dari barat, berkata, jikalau saya berjumpa dengan orang yang bisa menggabungkan hal-hal kecil dengan hal-hal kecil, hal-hal besar dengan hal-hal besar, hal-hal kecil dengan hal-hal besar, dan hal-hal besar dengan hal-hal kecil, aku mau belajar dengan orang itu, saudara. Siapa orang itu? Itu adalah Yesus, saudara. Tetapi orang-orang ini, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, tua-tua Yahudi, saudara, mereka tidak mampu melihat siapakah Yesus ini, saudara. Ada satu orang teolog berkata, saya sudah membaca tulisan-tulisan daripada Konfusius. Saya sudah pernah membaca tulisan-tulisan daripada Plato, Aristoteles, dan Sokrates, dan para filsuf yang lain yang terbesar, saudara. Saya sudah membaca tulisan mereka. Tapi saya tidak pernah membaca satu kalimat dari mereka seperti yang Yesus ucapkan di dalam Alkitab. Mari kita buka dari Matius pasal 11 ayat yang ke-28. Matius pasal 11 ayatnya yang ke-28. Kita membaca bersama-sama Matius pasal 11 ayatnya yang ke-28. 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Teolog itu benar, saudara. Saya sudah membaca begitu banyak tulisan para filsuf yang hebat-hebat, tetapi aku tidak pernah membaca mereka mengeluarkan kalimat seperti yang Yesus katakan. Mari datang kepadaku, semua yang berletih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu, saudara. Saudara, siapakah orang-orang yang pernah membuang kesempatan, yang hidup sejaman dengan Yesus, dan yang hidup sedaerah dengan Yesus, saudara? Ada banyak. Herodes buang-buang kesempatan. Dia hidup sejaman dengan Yesus. Dia hidup sedaerah dengan Yesus. Tapi dia buang-buang kesempatan waktu berjumpa dengan Yesus, saudara. Aku ini raja loh, aku raja loh. Dan kemudian dia memerintahkan Yesus, saudara. Coba kamu buat mujizat-mujizat dong di depan aku. Saya dengar kamu bisa buat mujizat kepada orang lain. Sekarang kamu buat mujizat di depan aku, saudara. Yesus diam. Kenapa Yesus tahu? Orang ini bukan orang yang mau belajar, saudara. Maka Yesus diam, saudara.
Tapi kepada orang yang mau belajar, Yesus menjawab pertanyaan mereka, saudara. Kepada Nikodemus, orang yang sungguh-sungguh, jujur, saudara. Waktu dia bertanya kepada Yesus, Yesus jawab, saudara. Kenapa? Orang ini sungguh-sungguh jujur, maka Yesus mau menjawab, saudara. Tapi Herodes sebagai seorang raja tidak jujur, saudara. Malam dia minta pada Yesus, coba buat mujizat dong, buat mujizat, saya pengen lihat mujizat. Saudara, ini orang bodohnya luar biasa. Dia membuang-buang kesempatan sesudah berjumpa dengan Yesus, saudara. Saya sudah katakan tadi, saudara, Plato, Aristoteles, dan juga seperti Konfusius, dan juga seorang seperti Diogenes, dan para filsuf yang lain, saudara. Mereka pingin berjumpa dengan Yesus. Yesus berkata, yang kamu lihat sekarang ini, para nabi itu mereka ingin melihat kepada aku. Tapi mereka tidak bisa melihat. Dan kamu sudah melihat, tetapi kamu tidak percaya kepada aku, saudara. Orang-orang besar, mereka ingin hidup sejaman dengan Yesus. Mereka ingin hidup sedaerah dengan Yesus. Tapi mereka tidak bisa, saudara. Yang bisa, mereka buang-buang kesempatan untuk belajar kepada Yesus, saudara. Herodes, Pilatus, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, imam-imam kepala, dan yang paling parah adalah Yudas, saudara. Hidup sejaman dengan Yesus, hidup sedaerah dengan Yesus, dan bahkan dia hidup, makan, tidur bersama dengan Yesus, saudara. Tapi dia buang-buang kesempatan, saudara. Saudara, saya harap saudara kita sekalian jangan seperti Yudas, saudara. Sudah belajar tentang Yesus begitu banyak, saudara, dan kemudian kita buang-buang kesempatan, saudara. Kenapa? Karena faktor uang, karena faktor ekonomi, saudara. Yudas karena faktor ekonomi, karena faktor uang. Imam-imam kepala karena faktor ekonomi, karena faktor uang. Orang-orang Farisi karena faktor uang, saudara. Mereka membuang-buang kesempatan. Herodes dan Pilatus karena faktor jabatan. Gengsi, saudara. Belajar sama Yesus. Dan juga, saudara, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, karena faktor gengsi. Ini orang baru umur 30-an, kami sudah 60-an, sudah pengalaman. Kami mesti belajar sama dia, sorry, saudara. Kenapa? Karena faktor gengsi, saudara. Kita mesti hati-hati dengan ketiga hal ini. Karena faktor uang, karena faktor jabatan, karena faktor gengsi, saudara. Kenapa? Karena ketiga hal ini bisa membuat orang tidak mendapatkan berkat dari Yesus. Dan juga harus hati-hati dengan gengsi tradisi, saudara. Yang bisa membuat orang melepas Yesus. Kalau saya jadi Kristen, apa kata keluarga saya? Apa kata teman saya? Kalau saya menjadi seorang Kristen, saya bisa kehilangan warisan karena tidak diberikan warisan oleh orang tua saya. Kalau saya menjadi Kristen, bisnis saya tidak lancar. Kontrak, proyek saya, itu bisa hilang. Kenapa? Karena menjadi Kristen, saudara. Hati-hati, saudara. Hal-hal tadi itu bisa membuat kita kehilangan berkat lebih besar, saudara. Maka Yesus berkata benar. Mau ikut saya? Mau ikut saya? Oke, ada syaratnya. Sangkal dirimu dulu, pikul salibmu, baru kamu boleh mengikut saya. Apa arti menyangkal diri, saudara? Menyangkal diri berarti menolak kemauan diri dan mengikut kemauan Allah, saudara. Apa arti, apakah kemauan Allah itu? Kemauan Allah harus hidup suci, harus hidup jujur, harus meninggalkan dosa, saudara. Orang yang mau mengikut Allah, hidup tidak jujur. Orang yang mau mengikut Allah, hidup tidak suci. Orang yang mau mengikut Yesus dan tidak mau meninggalkan dosa, saudara, itu tidak bisa menjadi pengikut Yesus, saudara. Orang harus jujur, harus meninggalkan dosa, saudara. Maka mungkin proyek bisa seret. Meninggalkan dosa, mungkin sekali proyek bisa dibatalkan. Oh, mengikut Yesus. Tidak boleh lagi mengentertain orang. Ajak ke klub-klub malam. Kasih minum-minum. Dan kasih perempuan. Sudah tidak boleh lagi, saudara. Mau ikut aku? Sangkal dirimu.
pikul salibmu dan ikut aku. Apa kemauan Yesus, saudara? Hidup jujur, hidup bersih, meninggalkan dosa, saudara. Apakah dengan hidup jujur, hidup bersih, meninggalkan dosa, itu menjadi rugi, saudara? Tidak pernah rugi, saudara. Justru hidup jadi tenang. Tidak dikejar-kejar KPK, saudara. Kalau kita ya suka suap-suap pejabat, saudara, demi proyek saudara, nggak tenang hidup. Bisa dikejar-kejar KPK. Kalau kita pajak tidak jujur, saudara, kita tidak tenang hidup. Kita bisa dikejar-kejar petugas pajak, saudara. Apa sih, saudara, keuntungan percaya kepada Yesus, saudara? Pertama, kita bisa mendapatkan keselamatan. Bisa mendapatkan hidup yang kekal. Gratis, tidak bayar, saudara. Yang kedua, kita bisa mendapatkan kebebasan dari penghakiman kekal, saudara. Itu adalah contoh tadi orang yang membuang-buang kesempatan saat mereka hidup sejaman dan serere dengan Yesus. Lalu siapa yang tidak buang-buang kesempatan, saudara? Oh, Nikodemus, Simon dari Kirene, si pelacur, saudara, dan penjahat di sebelah salib Yesus. Mereka tidak buang-buang kesempatan ketika berjumpa dengan Yesus. Dan ada banyak lagi yang lain, Sakeus dan sebagainya, saudara. Mereka semua diselamatkan, hidup mereka semua menjadi tenang, saudara. Kenapa? Karena mereka menjauhkan diri dari dosa, saudara. Saudara, kehadiran Yesus itu memberikan keberuntungan, memberikan hoki, saudara. Hoki apa, saudara? Hoki yang sejati untuk hidup kita. Jangan bermotivasi, saudara. Percaya Yesus supaya bisnis saya lancar. Percaya Yesus supaya hidup saya lancar. Jangan, saudara. Itulah teologi sukses yang bukan dari Alkitab, saudara. Saudara, sesudah peristiwa itu, orang-orang itu mereka mempertanyakan kuasa Yesus atau otoritas Yesus. Dan kemudian sudah Yesus menjawab pertanyaan mereka sekalian, saudara. Kemudian Yesus memberikan suatu perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Di dalam perumpamaan itu, saudara, diceritakan tentang seorang membuka kebun anggur. Seorang tuan lalu mau disewakan kepada penggarap-penggarap kebun. Dan kemudian orang itu, si tuan itu pergi ke negeri yang jauh, saudara, dengan waktu yang agak lama. Dan ketika sudah tiba musimnya, tuan itu menyuruh seorang hamba untuk meminta sebagian dari hasil kebun anggur mereka. Tapi apa yang terjadi? Bukan hasil anggur yang didapat, tapi pukulan yang didapat, saudara. Pulang kamu, dipukul, pulang. Kemudian si tuan, dia utus hamba yang kedua. Apa yang terjadi, saudara? Lebih parah lagi. Dipukul lagi dan ditambah dipermalukan. Si tuan kemudian mengutus hamba yang ketiga. Apa yang terjadi, saudara? Lebih parah lagi, saudara. Dilukai dan dilempar keluar kebun. Maka sesudah ketiga hamba yang diutus dan diperlakukan sedemikian rupa, mestinya, saudara, lapor polisi, mestinya. Tangkaplah para penggarap anggur itu, saudara. Tapi kemudian, saudara, si tuan itu tidak. Dia berpikir, 3 hamba saya sudah dipukul, sudah tidak dianggap. Sekarang saya akan serahkan anak saya. Mereka pasti sungkan kepada anak saya, saudara. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Mereka tak sungkan membunuh anaknya itu di luar kebun anggur. Maka saya harap saudara baca baik-baik. Itu dibunuh, saudara, itu di luar kebun anggur. Kenapa tidak di dalam kebun anggur? Karena mereka tahu, saudara, kalau membunuh dalam kebun anggur, maka tanah itu penuh dengan darah dan tanah itu menjadi najis, saudara. Kemudian dicatat lagi, si tuan itu marah karena anaknya dibunuh dan akan membunuh penggarap-penggarap itu dan akan mempercayakan kebun anggur kepada orang lain. Saudara, kemudian orang-orang mendengarkan perumpamaan Yesus langsung berkata, sekali-kali jangan. Saudara, kenapa mereka berkata, jangan, sekali-kali jangan, saudara? Karena mereka tahu, saudara, pemilik kebun anggur itu adalah Allah. Dan kebun anggur itu adalah orang Israel. Dan penggarap-penggarap kebun anggur itu adalah para pemimpin agama. Itu mereka, saudara. Dan para hamba-hamba itu, saudara,
itu adalah para nabi. Dan anak pemilik kebun anggur itu adalah Yesus yang mau mereka bunuh, saudara. Kenapa mereka berkata, sekali-kali jangan? Karena mereka masih punya rasa takut bahwa Allah akan membinasakan mereka, saudara. Dan sesudah kemudian mereka berkata, sekali-kali jangan, maka Yesus memandang mereka. Dan kemudian berkata kepada mereka, dan mengutip Mazmur 118 ayat 22. Jika demikian, apakah arti nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, saudara. Apa arti nas ini, saudara? Saudara, batu penjuru adalah sebuah batu besar yang ditaruh di suatu sudut, saudara, untuk mengikat dua tembok yang bersebelahan. Itu batu penjuru, saudara. Batu penjuru ditaruh di sudut untuk mengikat dua tembok yang bersebelahan, saudara. Tetapi, saudara, oleh tukang bangunan, jelek batu ini, tidak bagus batu ini, tidak cocok untuk jadi batu penjuru, saudara. Maka dibuang oleh mereka. Tetapi, saudara, seorang tukang ahli bangunan yang lebih ahli daripada mereka, saudara, tidak. Ini batu yang sangat bagus sekali dan bisa dijadikan sebagai batu fondasi atau batu penjuru. Maka diambil, saudara. Yesus berkata, apakah arti nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, saudara. Siapakah batu penjuru itu? Dia adalah Yesus yang telah dibuang oleh para pemimpin agama, tetapi sekarang menjadi dasar atau fondasi kehidupan kekal, saudara. Mari kita buka di dalam 1 Petrus pasal yang kedua. Petrus menjelaskan hal ini kepada pembacanya. 1 Petrus pasal yang kedua ayat keempat hingga ayatnya yang ke-8. 1 Petrus pasal yang kedua, kita membaca dari ayat 4 hingga ayat yang ke-8. Sesudah menemukan, kita membaca 1 Petrus pasal 2 ayat yang keempat hingga ayatnya yang ke-8. Kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu jemaat imat-imat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani, yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion suatu batu yang terpilih dan sebuah batu yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena hal itu bagi kamu yang percaya ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, dan juga setelah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung kepadanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Saudara, itu adalah Yesus Kristus. Dan kemudian Yesus melanjutkan dengan kalimat, barang siapa jatuh ke atas batu itu, dia akan hancur. Dan barang siapa ditimpa oleh batu itu, dia akan remuk. Artinya, saudara, siapapun yang menentang Yesus, dia akan hancur dan akan remuk, saudara. Yang melawan Yesus akan hancur dan akan remuk, saudara. Sudah banyak terbukti. Orang seperti Voltaire, anti Yesus, anti kitab suci, saudara. Dia membakar kitab sucinya, Voltaire, saudara. Seorang filsuf dari Perancis, dia membakar kitab sucinya. Dia melawan Yesus habis-habisan, saudara. Tapi apa yang terjadi, saudara? Rumah dia akhirnya sudah dia mati, saudara, jadi tempat percetakan Alkitab. Kenapa? Melawan Alkitab. Melawan Yesus, saudara. Siapapun melawan Alkitab, siapapun melawan Yesus, dia akan hancur dan akan remuk, saudara. Kemarin lagi ngetop, saudara, di YouTube. Seorang mualaf, mantan pendeta jadi mualaf. Kemudian dia nekat, saudara. Dia akan buktikan. Ini Alkitab bukan firman Allah. Saya akan buktikan bukan firman Allah.
saya akan pantatin, saya akan kentutin. Dan jikalau saya sudah pantat dan kentutin, kalau saya dalam 1 bulan mati, nah itu firman Allah saudara. Saya bilang, nekat sekali orang ini. Dia tidak tahu siapa yang dia lawan saudara. Dia tidak tahu siapa yang dia lawan saudara. Dia tidak tahu berapa banyak orang sudah melawan Yesus. Dan mereka hancur, remuk saudara. Orang-orang seperti Ahmed Deedat, pelawan Kristen nomor 1 di dunia saudara. Bagaimana hidupnya? Kasihan saudara. Dia mati tahun 2015 sekitar saudara. Dan selama 9 tahun dia berkata, Yesus itu bukan Tuhan. Yesus tidak pernah bangkit dari kematian. Alkitab bukan firman Tuhan. Dia terus kemana-mana saudara. Dan Tuhan diam saja saudara. Sampai suatu ketika dia mendapat satu penyakit. Dan kemudian dokter Australia berkata, ini adalah penyakit yang tidak dapat didefinisikan. Tidak ada di dalam kamus kedokteran saudara. Dia terbaring di ranjang. Tidak bisa berbuat apa-apa saudara. Mendadak sakit. Dan dokter periksa, ini sakit apa ya? Sakit apa ya? Dibilang stroke, bukan. Dibilang jantung, bukan. Tapi kenapa bisa begini saudara? Kemudian dokter menyimpulkan, ini penyakit yang tidak dapat didefinisikan saudara. Kenapa? Melawan Kristus, melawan Alkitab saudara. Yesus sudah pernah berkata, barang siapa jatuh ke atas batu ini, dia akan hancur. Dan barang siapa ditimpa batu ini, dia akan remuk saudara. Tapi mereka masih nekat-nekatan saudara. Melawan Yesus saudara. Dan kemudian terakhir saudara, di dalam ayat ke-19, sesudah Yesus berkata kalimat seperti tadi saudara. Kemudian dicatat, lalu ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala berusaha menangkap dia pada saat itu juga. Sebab mereka tahu bahwa merekalah yang dimaksudkan dengan perumpamaan itu. Tetapi mereka takut kepada orang banyak saudara. Dari ayat ini sudah clear bahwa merekalah orang yang dimaksud dalam perumpamaan Yesus Kristus. Harusnya mereka minta ampun kepada Yesus. Tapi mereka malah makin jahat kepada Yesus saudara. Sejarah terus berulang saudara. Para pemimpin agama, mereka makin jahat kepada Yesus, makin jahat saudara kepada orang Kristen. Saudara, orang Kristen jangan makin jahat kepada orang non-Kristen. Harus makin baik saudara. Saudara, kenapa Yesus kasih perumpamaan itu? Di dalam pertanyaan tadi di awal saudara. Karena untuk menegaskan bahwa aku harus mati. Di tangan siapa? Di tangan orang berdosa. Bagi siapa saudara? Bagi orang berdosa saudara. Dan kitalah orang berdosa itu. Saudara, Yesus adalah nabi terakhir. Dan tidak ada nabi lagi sesudah Yesus saudara. Nabi-nabi sudah dikirim oleh Allah begitu banyak saudara. Dan kemudian Allah mengutus anaknya saudara yang terakhir, dan Allah tidak pernah mengutus lagi seorang nabi saudara. Maka jikalau ada agama mengatakan ini adalah nabi terakhir, itu adalah urusan dia saudara. Tapi kita orang Kristen tahu bahwa nabi terakhir adalah Yesus Kristus saudara. Dan kapan hal itu diucapkan saudara oleh Yesus dalam perumpamaan saudara? Itu menjelang penyalipannya saudara. Beberapa hari sebelum Yesus disalib, Yesus memberikan perumpamaan itu. Dan itu ditujukan kepada para pemimpin agama yang waktu itu membenci Yesus saudara. Dan sekarang juga banyak para pemimpin agama saudara. Masa sekarang yang menolak Yesus. Menolak Yesus sebagai Tuhan. Menolak Yesus sebagai Allah saudara. Dan mereka cuma menerima Yesus sebagai nabi saja saudara. Dan kemudian apakah hubungan dengan kita sekarang saudara? Allah sudah korbankan anaknya.
Maka kita mesti belajar saudara, berkorban bagi Yesus saudara. Kalau kita hidup sembarangan, kita sama seperti orang yang membuang batu penjuru itu saudara. Seperti tukang-tukang yang membuang batu itu. Tapi kemudian batu itu ternyata kemudian menjadi batu penjuru saudara. Kalau kita hidup sembarangan, ngomong sembarangan, bertindak sembarangan saudara, kita tidak beda dengan orang atau tukang-tukang yang membuang batu itu saudara. Mari kita hidup yang sudah bersama dengan batu penjuru itu saudara. Hidup jangan sembarangan, ngomong jangan sembarangan, bertindak jangan sembarangan saudara. Kenapa? Karena kita pun saudara tidak beda dengan orang-orang itu. Jangan sampai kemudian kita saudara jatuh ke atas batu itu dan kita hancur. Jangan sampai kemudian kita ditimpa oleh batu itu dan kemudian kita menjadi remuk saudara. Jangan saudara. Mari saudara, sesudah mendengarkan firman Tuhan ini, kita merenungkan diri kita. Apakah aku adalah orang-orang seperti para imam kepala itu? Apakah aku adalah orang-orang seperti ahli Taurat? Atau apakah aku adalah orang-orang seperti tua-tua Yahudi itu saudara? Yang melawan, yang membuang saudara. Jangan saudara, jangan. Saya katakan lagi, jangan saudara. Mari kita hidup sebagaimana mestinya sebagai seorang Kristen yang sudah diselamatkan. Jangan omong sembarangan, jangan bertindak sembarangan, dan jangan hidup sembarangan saudara. Agar kita jangan melukai dan mengecewakan Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam surga, firman sudah disampaikan. Biarlah kiranya Roh-Mu yang kudus yang berkenan bekerja untuk memasukkan bukan cuma sampai ke dalam kognitif kami, tetapi juga masuk ke dalam hati kami dan dihidupkan firman itu di dalam kehidupan kami. Ampuni kami ya Tuhan jikalau kami sebelumnya kami hidup suka sembarangan, bicara sembarangan dan bertindak sembarangan. Tapi biarlah kiranya ya Tuhan, kami yang sudah diselamatkan oleh sang batu penjuru itu, kami hidup di dalam Tuhan, kami hidup di dalam kebenaran, kami hidup di dalam kejujuran, dan tolonglah kami ya Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin.